Saya berikan waktu 45 menit, Bang Ayu. Oke, siap. Ya, Bentar ya. silakan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sipayung. Saya adalah tenaga ahli BNPB dan WFP dalam hal Regional Hub Sulawesi. Saya akan memaparkan sedikit tentang perlunya pemetaan kapasitas logistik atau dalam istilah lainnya Logistic Capacity Assessment, disingkat LCA. Saya akan biasakan untuk memakai istilah yang gampang kita ini. Tapi kalau nanti bicara saya terlalu cepat atau ada singkatan yang kurang jelas, bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Oke, ini saya lewati saja. Ini adalah brainstorming bagi kita. Yang selama ini terjadi, jaringan rantai pasok hulu dan hilir yang terjadi antara nasional dan daerah kurang lebih seperti ini. Saya ambil contoh langsung dengan Sulawesi. Ada pengiriman langsung dari nasional, Jakarta ke Makassar, atau ke Manado, ini karena fasilitas infrastruktur logistik mereka yang lumayan kuat. Atau ada juga setelah sampai di Makassar, didistribusikan ke Manado, dari Manado kemudian ke Gorontalo yang terdekat, atau dari Makassar ke Gorontalo langsung, atau juga ada dari Makassar ke Sulawesi Tengah di Palu, atau ke Mamuju, jaraknya yang terdekat antara Makassar dengan Sulawesi Barat, atau juga ke Kendari. Ini memberikan gambaran kurang lebih kepada kita bagaimana alur rantai pasok hulu dan hilir itu bekerja secara nasional dan juga secara regional dan provinsial. Kemudian yang terjadi alur distribusi yang sudah kita praktekkan dan mungkin sedang terjadi, yang kita lihat adalah bagaimana mungkin setiap aktor atau setiap pemangku kepentingan bergerak. Contoh seperti ini. Pengiriman dari gudang pusat, kita ambil contoh mungkin dengan BNPB, kemudian dikirimkan ke entry point di regional, saya langsung membawanya ke dalam imajinasi Sulawesi di Makassar, supaya kita bisa mendapatkan gambarannya kurang lebih. Kemudian dikirim melalui pelabuhan laut, yang mungkin sekarang tidak menjadi opsi karena situasi darurat yang kita hadapi menghadapi COVID, kemudian dikirimkan ke entry point di regional, atau dari pusat langsung ke lokasi di mana kegiatan berlangsung, atau mungkin karena prioritas penyintas atau masyarakat terdampak yang harus dilayani dengan segera. Kemudian didistribusi, disimpan, dikonsolidasi di dalam hub atau kita sebut staging area. Di bapak-bapak dari militer mungkin akrab dengan istilah ini. Kemudian didistribusikan lagi kembali ke wilayah provinsi. Dari provinsi didistribusikan ke kabupaten. Dari kabupaten didistribusikan ke kecamatan. Kenapa ke kecamatan? Yang saya pikirkan adalah, yang kita pikirkan bersama adalah penerima manfaat, dalam hal ini Vaskes. Kalau kita bicara konteks COVID, tentu kalau kita bicara konteks bencana banjir lain adalah di mana para penyintas itu ditampung atau disatukan tempatnya. Kemudian bisa jadi juga dari regional hub kita kirim ke provinsi lain, seperti yang tadi saya contohkan di dalam grafis sebelumnya. Kemudian dari situ didistribusikan ke titik terdekat, ke kabupaten, ke kecamatan, ke titik-titik distribusi lainnya. Demikian alurnya kurang lebih. Atau kita membeli sumber daya, barang-barang yang dibutuhkan dari regional, bisa saja dari provinsi lain. Misalnya Surabaya atau Balikpapan, atau di mana daerah yang menyuplai. Bisa juga yang dimaksud dengan regional sini tidak hanya dari Indonesia, bisa jadi yang terdekat mungkin dengan memiliki stok yang cukup dari luar negeri, tapi jaraknya dekat dengan lokasi terdampak. Jadi pergeseran barang itu yang diperhatikan. Kemudian sampai ke gudang logistik terpadu regional, baru didistribusikan kembali ke provinsi.
kurang lebih itulah skema-skema yang sering kita hadapi Bapak Ibu. Itu hanya membuka wacana horizon kita bagaimana nanti pusat logistik terpadu di Makassar ini yang sudah dipilih ini nanti bekerja, gambarnya kurang lebih seperti itu. Tadi sudah disampaikan tentang kajian lokasi, saya tidak akan jelaskan lagi ini. Penyusunan Rencon sudah disepakati juga sebelumnya tahun 2019, dan yang sedang saya lakukan, dan nanti bersama-sama saya akan hubungi Bapak Ibu untuk memverifikasi apa yang telah saya lakukan adalah pengkajian kapasitas logistik dan sumber daya logistik. Saya tidak bisa ke sana, maka saya lakukan secara online. Itu sebabnya nanti saya akan membutuhkan data-data dari Bapak Ibu sekalian, dan juga saya akan verifikasi kebenarannya, karena apa yang saya tulis itu harus terbukti nanti memang ketika dalam skenario tertentu, skenario COVID, bahwa ketika nanti kita kekurangan sesuatu, kita tahu kepada siapa kita harus merujuk atau berkomunikasi. Dari sini juga nanti kita akan bisa mengidentifikasi kesenjangan. Apakah yang ada, apakah yang tidak ada, apakah sumber daya manusianya, apakah fasilitas penyimpanannya, apakah transportasinya, apakah jalurnya yang jalur aksesnya yang tidak bisa. Nah, itu nanti kan bisa menjadi masukan dengan instansi OPD yang lain, misalnya Dinas Perhubungan dan seterusnya. Kemudian penyusunan rencana tanggap darurat, bagaimana kita melakukannya. Soal penyusunan dokumen rencana itu bisa kita lakukan, tetapi untuk simulasi tidak bisa kita lakukan dalam tahun ini. Kemudian untuk penentuan modalitas respon, teman saya sebelumnya sudah melakukannya, ini nanti kita akan kembangkan dan kaji lagi. Tetapi untuk barang-barang minimum sudah diidentifikasi sebenarnya. Dan yang terpenting dari semua itu adalah koordinasi multi pihak. Dan ada aliran manajemen informasi dari hulu, dari awal sampai hilir. Semua mengetahui proses ini, dan kita sekarang sedang berada di proses tengah-tengah ini. Dan ini sungguh pertemuan yang luar biasa sekali, bahwa kita tahu kita sedang berada di mana, mengarah kemana, mau ngapain saja, dan apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Itu sebabnya ada 53 instansi sebenarnya yang kami undang, supaya bisa memahami gambaran besar pemerintah pusat ini, yang ditujukan kepada daerah-daerah regional yang ada di Indonesia. Dan ini sekaligus merubah paradigma pola pikir kita, pola penanggulangan yang selama ini responsif, atau seperti ketika terjadi bencana, kita langsung respon. Tapi dalam persiapannya kita tidak memiliki persiapan yang cukup. Menjadi pola preventif, artinya pencegahan. Artinya juga kita menginvestasi waktu, seperti yang kita lakukan ini, untuk memahami bagaimana ini bekerja. Perlukah membuat perencanaan yang bagaimana? Terukurkah? Bisa diujikah ini? Apakah nanti ini bisa berjalan baik? Ini adalah proses perubahan paradigma yang kita lakukan sebenarnya. Jadi, semakin banyak Bapak Ibu bertanya, semakin kita bisa memahami, bisa menjadi koreksi, masukan bagi kami juga. Dan ini sangat penting sekali. Kemudian, kita sekarang masuk kepada intinya. Kenapa perlu pengkajian kapasitas logistik? Tadi Iksan sudah menjelaskan tentang skenario yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu banjir di beberapa wilayah di Sulawesi, dan juga gempa. Tetapi dalam perjalanan ternyata kita menghadapi sesuatu yang real di depan mata, yaitu COVID, makhluk kecil yang memang bisa membahayakan nyawa manusia. Apa definisinya Bapak Ibu? Definisinya adalah pengkajian kapasitas, kemampuan, dan sumber daya logistik berbasis skenario. Apa skenario yang kita pilih? Sebelumnya banjir atau gempa, kemudian sekarang COVID. Itu skenarionya. Itu melakukan evaluasi formal yang untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari infrastruktur logistik, bantuan kemanusiaan di suatu wilayah. Dalam hal ini, regional Sulawesi yang meliputi 6 provinsi, daerah yang terdampak. Menurut data yang ada di website gugus tugas, Sulawesi Selatan termasuk daerah yang terdampak paling tinggi untuk korban
yang terdampak COVID, kemudian Sulawesi Utara. Meskipun dua provinsi ini sangat terdampak paling besar yang berkontribusi kepada angka nasional, tetapi itu bukan berarti kita provinsi yang lain biasa-biasa saja, tetapi kita melakukan persiapan dalam bentuk pencegahan. Nah, jadi kita ingin mengetahui kekuatan kita sebenarnya. Apakah kita cukup tangguh, setengah tangguh, sangat tangguh, atau tidak tangguh sama sekali. Itulah nanti akan membawa kita tentang pemetaan kelemahan atau gap assessment dari kapasitas-kapasitas yang ada saat ini. Jadi yang dimaksud dengan kapasitas di sini, ini tidak hanya sekedar berbicara tentang bangunan fisik ya Bapak Ibu, tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia, tetapi juga sistem, kebijakan, policy, peraturan yang ada di daerah bagaimana. Kemudian tadi hal-hal teknisnya mungkin bisa jadi nanti soal peminjaman barang. Itu mekanisme yang memang itu menjadi kekhususan setiap instansi. Dan itu mungkin harus dibicarakan untuk situasi yang tidak biasa ini. Bapak Presiden selalu mengatakan kita harus melakukan sesuatu yang tidak biasa dalam situasi yang tidak biasa. Dan ini yang sedang kita hadapi di depan. Tujuan utama tadi sudah disampaikan. Intinya adalah meningkatkan respon secara cepat dari pemerintah dalam keadaan darurat. Karena pemerintah bertanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita bicara tentang respon cepat, kita berbicara tentang waktu. Tujuan akhirnya adalah mendekatkan sedekat-dekat mungkin semua barang bantuan, baik dalam bentuk barang, sumber daya manusia, obat, dan segala macamnya itu ke lokasi penyintas atau lokasi penerima manfaat yang terdekat. Itu adalah tujuan utama. Itu sebabnya kenapa ada regional hub di Sulawesi untuk mendekatkan semua barang bantuan yang dibutuhkan untuk seluruh Sulawesi yang terdiri dari 6 provinsi. Tentu nanti dalam perkembangannya ini bisa jadi tadi ide-ide tentang mendekatkan ke Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, itu nanti bisa terjadi setelah melihat apakah ini berhasil atau enggak. Tetapi tadi sudah disampaikan juga, contohnya ada, yaitu di Sumatera Barat, sudah ada penyerahan fasilitas di sana. Nah, itu sekarang dikelola oleh BPBD setempat. Ini tujuannya apa? Mendukung kegiatan penyusunan rencana kontingensi dan rencana operasi. Apa rencana kontingensi yang kita sepakati? Sebelumnya, banjir dan gempa, sekarang COVID. Itulah rencana kontingensi. Karena tidak ada memang negara yang siap menghadapi ini, termasuk kita juga. Mau tidak mau, kita harus berlari cepat soal ini. Dan rencana operasinya bagaimana? Bagaimana proses pergeserannya? Dan ini kan kita harus berkoordinasi dengan semua pihak, terutama karena ini menyangkut kesehatan, Departemen Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan, dan juga Dinas Kesehatan. Itu dari aspek teknisnya. Dari aspek dukungannya, dukungan teknisnya itu apa? Nah, itu pergeseran barang dari titik A ke titik B. Nah, itu bicara tentang komunitas kita, para pemangku kepentingan yang fokus untuk percepatan pengiriman barang-barang ini. Kemudian mengidentifikasi sumber daya logistik. Tadi sudah kita bicarakan, sumber daya kita apa? Banyak sekali. Tidak hanya infrastruktur, tapi orang terdampak. Nanti kita akan melihat elemen-elemennya apa saja itu. Apa hambatannya? Hambatan logistiknya apakah? Apakah ada karena regulasi? Apakah dari entry point misalnya di pelabuhan, bandara, atau pelabuhan laut? Atau bagaimana? Ada hambatan nggak? Terus solusinya bagaimana? Apakah regulasi menjadi solusi? Misalnya ada kebijakan saat itu harus diambil bahwa untuk bantuan ini maka semua harus bisa lewat dengan jalur ini dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan bersama. Kemudian bagaimana penyusunan rencana tanggap darurat logistiknya atau RTDL-nya, SOP-nya bagaimana? Sehingga setiap orang tahu ketika terjadi sesuatu, dia melakukan apa, harus berkomunikasi sama siapa, dan bagaimana melakukannya. Ketika menemukan kelemahan atau gap, harus kita tahu bagaimana mengatasinya, mengidentifikasinya, sehingga kita bisa mencari solusinya. Kemudian, dari situ kita akan mengetahui bahwa estimasi kebutuhan sumber daya. Ketika kita bicara tentang kebutuhan sumber daya, kita akan pasti berkaitan dengan berapa banyak masyarakat yang kita bantu.
Nah, itu kan berkaitan dengan institusi yang lain misalnya. Kita perlu tahu, tidak mungkin kita mengirimkan barang 50, ternyata yang butuh adalah 500. Itu bisa menjadi konflik horizontal juga. Beberapa respon bencana juga menunjukkan itu. Di Sumatera Barat, saya pernah mengalaminya hal seperti itu. Karena apa? Karena kurang koordinasi dan komunikasi. Kemudian, tadi sudah jelas mengurangi waktu pengiriman barang bantuan. Dengan dikonsolidasikan di dalam satu titik, tentu ini lebih mendekatkan kepada provinsi-provinsi atau daerah-daerah terdampak. Sehingga mengurangi waktu pengiriman yang harusnya yang dulunya datang dari pusat atau Jakarta atau regional misalnya Surabaya, tetapi ternyata sudah ada di regional tersebut. Dan tentu saja mengurangi biaya. Kenapa? Pada saat darurat, biaya itu cenderung besar. Supply and demand berlaku. Demand tinggi, permintaan tinggi, tapi supply rendah. Sehingga harga meninggi atau sebaliknya. Ketika dikonsolidasikan juga, atau dipilah-pilah, kita akan mengetahui kargo atau barang bantuan mana yang harus dikirimkan duluan. Apakah air minum, selimut, obat, vaksin, atau yang mana. Nah, itu akan memberikan dampak pengurangan biaya. Kemudian memfasilitasi koordinasi, kolaborasi, dan sinergi. Ini yang sedang kita lakukan, Bapak-Ibu. Ini yang kita lakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan nanti pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya yang ada di Sulawesi. Sehingga nanti bisa ada konsep saling tolong-menolong antar provinsi kalau memang dibutuhkan, jika memang nanti kelemahan atau gap-nya itu teridentifikasi. Apa elemen-elemen yang diperlukan dalam melakukan pengkajian kapasitas logistik, pengkajian kemampuan logistik di setiap wilayah ini? Satu, tadi saya sudah sampaikan adalah orang terdampak. Ini kan tentu bukan kita yang mencari tahunya ya, tapi ada instansi lain yang menghitung berapa banyak orang terdampak. Walaupun nanti kita melakukan pengkajian cepat orang terdampak, tetapi ada nanti instansi yang mengatakan bahwa penyintas jumlahnya segini, maka kita memerlukan barang 5 item untuk bayi, baby kit, dan seterusnya. Nah, itu perlunya elemen-elemen ini harus kita ketahui. Kemudian rencana distribusinya. Kalau kita mengetahui rencana distribusinya, itu akan memudahkan kita kebutuhan apa, transportasi apa yang kita butuhkan. Kita bisa melihat apakah kita butuh penyimpanan di tengah jalan atau tidak. Apakah ada perlakuan khusus. Perlukah mengirimkan sumber daya manusia untuk mendistribusikan ini. Bagaimana aspek keamanannya di sana. Ketika bencana di Aceh, keamanan menjadi isu. Karena ada GAM juga di sana saat itu. Tetapi itu kan perbincangan pertemuan level tingkat tinggi antara petinggi GAM dan pemerintah Indonesia. Rencana distribusi ini mempengaruhi banyak faktor di luar sana. Dan ini kita harus ketahui. Kemudian material apa yang dibutuhkan? Apakah kargo yang sifat umum atau kargo yang bersifat khusus? Kargo bersifat khusus dalam konteks COVID ini adalah vaksin aktif atau alat vaksin aktif yang belum ditemukan, tetapi menurut informasi sudah dalam pengembangan tahap 3. Tapi ada juga APD. Ada juga alat-alat kesehatan yang memang harus diperlakukan khusus, tidak bisa sembarangan. Ada kalau vaksin nanti suhunya wajib 2-8 derajat, di luar itu maka terjadi cold chain break atau rusaknya rantai alur pasok dingin. Dan itu artinya biaya karena vaksin mahal. Nah, tadi kembali ke tujuan pemetaan kapasitas logistik ini. Apakah harus disimpan di tempat bersuhu kamar misalnya, antara 10-25 derajat, atau di ruang terbuka. Jadi kita harus memahami material-material apa, standar-standar barang apa yang akan kita simpan. Kemudian tenaga listrik. Untuk konteks COVID ini, tenaga listrik berkaitan dengan kepastian supply energi listrik untuk freezer atau cold chain yang ada. Ketika nanti lonjakan surge capacity, lonjakan kapasitas meningkat, ini tenaga listrik nggak boleh putus. Kenapa? Kalau putus, freezer yang menjadi media untuk cold chain itu bisa membuat cold chain break atau vaksin-vaksin yang dalam itu rusak. Tetapi itu pun kalau kita belum ada vaksin sekarang, bagaimana dengan peralatan-peralatan yang butuh perlakuan khusus tidak dalam rentang suhu cold chain, tetapi harus memenuhi
kepastian suhu yang antara 10 sampai 15 derajat atau 15 sampai 20 derajat. Karena barang-barang medikal itu kan tidak semua bisa di handling, dikelola dengan cara-cara biasa. Kemudian soal layanan air atau layanan air limbah. Nah, ini mungkin berkaitan dengan ketika kita mengikuti protokol kesehatan. Karena ketika dalam konteks begini, apapun ceritanya kita harus rajin cuci tangan. Mandi membersihkan diri ketika kita selesai bertugas. Itu nanti bisa dalam sesi-sesi training berikutnya, tetapi ini adalah elemen-elemen. Di bandara bagaimana? Apakah bandara juga memiliki kapasitas rantai dingin atau tidak? Sehingga nanti ketika pengiriman itu terjadi, kita tahu apakah dari bandara yang kita perlu disimpan sementara di bandara, dalam hal ini mungkin Angkasa Pura, atau kita harus secepat-cepatnya membawanya ke dalam fasilitas rantai dingin yang ada. Untuk pelabuhan, untuk pelabuhan mungkin tidak begitu besar pengaruhnya seperti infrastruktur karena kita berbicara tentang waktu. Tapi untuk kargo-kargo besar, dalam hal ini kargo-kargo umum, misalnya beras dan segala macam, pelabuhan menjadi penting untuk diketahui. Kemudian rel kereta api, untuk konteks Sulawesi ini mungkin masih dalam tahap pengembangan, jadi saya akan lewatkan. Bagaimana dengan jalan dan jembatan? Misalnya, dari Mamuju, apakah semua akses ke semua kabupaten berjalan lancar ketika menerima barang bantuan? Kalau tidak, di mana bagian-bagian yang berpotensi longsor? Apakah ada jalur alternatif yang harus kita lewati? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sebenarnya. Kemudian kapasitas truk lokal. Walaupun secara umum kita bisa katakan bahwa hampir seluruh Indonesia ini memiliki kapasitas truk lokal, tetapi apakah sesuai dengan kebutuhan kita? Apakah ada kapasitas truk yang 1 ton, 2 ton, 5 ton, 12 ton? Apakah kekuatan jalannya cukup? Nah, itu hubungannya tadi dengan akses. Apakah kalau permintaan meningkat, truk tersedia atau harus didatangkan dari tempat lain? Nah, itu kemampuan pengangkutan transportasi di wilayah kita masing-masing. Kemudian ketika kita melakukan distribusi, apakah perlu titik pertemuan atau intermediate untuk menyimpan sementara karena mungkin jarak tempuh yang serba tanggung? Saya memikirkannya misalnya dari Makassar ke Palu, itu kan lumayan jauh. Apakah perlu ada di tengah-tengah? Saya mencoba membawa imajinasi seperti itu. Kalau tidak perlu, berarti kita harus memastikan bahwa jalannya semua sesuai dengan perkiraan kita. Misalnya berjarak tempuh 4 jam atau 6 jam, harus sampai dalam 6 jam. Tidak boleh dalam lebih dari 6 jam. Komunikasi mungkin secara alat komunikasi kita tidak ada masalah ya. Karena BTS kita, sistem telekomunikasi bisa dikatakan baik. Tapi bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu yang besar? Banjir misalnya membuat runtuh BTS atau gempa. Nah, itu bagaimana? Karena kita harus berpikir tidak hanya COVID juga, karena multi hazard atau ancaman yang berbeda-beda ini karena dalam waktu dekat musim hujan. Nah, ini harus kita perlu pikirkan. Kemudian kapasitas berkoordinasi. Inilah yang sedang kita lakukan. Kita sedang berkoordinasi di dalam tahap awal, tetapi kita memiliki tujuan akhir. Apakah setiap pihak memiliki pemahaman yang sama? Bagaimana elemen-elemen ini harus kita pertimbangkan. Dan seberapa sering nanti kita akan bertemu dan berbicara. Seberapa tahu kita bahwa setiap anggota dari yang berbicara ini mengetahui bahwa tujuan akhir kita adalah menyelamatkan nyawa manusia dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian tentu saja kita membutuhkan gudang penyimpanan. Kenapa kita butuh gudang penyimpanan? Karena kita memiliki barang bantuan. Barang bantuannya bisa terdiri dari banyak, A, B, C, D, E. Sehingga kita perlu penyimpanan, apalagi dalam jumlah besar. Inilah Bapak Ibu, elemen-elemen yang wajib kita pertimbangkan dalam memetakan kemampuan logistik di setiap provinsi, di seluruh regional Sulawesi. Pertimbangannya, kita harus pikirkan rantai pasok logistiknya. Ketika di media-media kita banyak membaca tentang mafia, yang rantai pasoknya sangat diperpanjang, pemburu rente. Nah, ini bagaimana dengan kita? Apakah
kita akan terjebak di dalamnya atau bagaimana? Karena yang kita selamatkan adalah uang negara juga. Kalau bisa kita perpendek rantai pasoknya, tentu itu akan bisa bisa kita selamatkan juga efisiensi dari biaya yang dibutuhkan. Kemudian kapasitas pelabuhan. Tadi sudah kita bicarakan soal kapasitas pelabuhan dan bandar udara di wilayah terdampak. Apakah peralatan-peralatan bongkar muatnya ada, lengkap, sumber daya manusia, tenaga angkutnya, dan lain-lain? Apakah mereka memahami pengetahuan tentang protokol kesehatan ketika ini dalam konteks COVID? Karena ini menjadi penting. Bisa jadi nanti kalau ini tidak dipahami, bisa menjadi faktor di mana virus itu ikut juga. Kan ini menjadi sesuatu yang tidak lucu. Kemudian soal aksesibilitas, tadi kita sudah bicarakan, apakah ada jalur utama, jalur alternatif yang bisa kita lalui. Kemudian sumber daya transportasinya, tadi sudah dijelaskan, apakah pemerintah punya. Setahu saya, pemerintah, berbicara tentang pemerintah secara besar, maka ada TNI dan Polri yang memiliki memang kemampuan infrastruktur logistik yang kuat. Tetapi ketika source capacity atau kapasitas yang melonjak, permintaannya apakah cukup? Apakah ada perlu kemampuan tambahan lainnya dari pihak swasta, lembaga masyarakat, BUMN. Nah, ini yang harus kita petakan, sumber daya yang seperti ini. Kemudian fasilitas khusus untuk berbagai moda transportasi. Ini tadi yang kita bicarakan, kalau dalam keadaan sangat genting dan sangat penting, kita mungkin memerlukan helikopter untuk mendistribusikannya. Kepada siapa yang harus kita minta? Perlukah ke TNI Angkatan Udara? Bagaimana proses untuk meminta yang ke TNI Angkatan Udara? Hal-hal seperti ini kan yang harus kita siapkan sehingga kita tahu mekanismenya nanti bagaimana berkomunikasi dengan instansi terkait. Dan fasilitas penyimpanannya, kontainer yard, apakah ada apron, terminalnya cukup enggak, gudang, lapangan. Mungkin untuk saat ini mungkin kita bicara kelihatannya seperti ini terlalu dilebih-lebihkan. Tapi saya mencoba mengajak Bapak Ibu merefleksikan ke Palu tahun 2018 lalu. Itu bisa menjadi contoh baik bagaimana koordinasi bisa berjalan dan secara cepat beradaptasi. Itu menjadi contoh yang sangat baik. Kemudian lokasi-lokasi yang berpotensi sebagai tempat penampungan korban bencana. Karena ada prinsip namanya 7R. Salah satunya adalah tepat sasaran. Jangan sampai nanti kita mendistribusikan tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Ini yang penting. Kemudian persediaan barang bantuan. Jadi apakah BPBD memilikinya, Dinas Sosial, Bulog, PMI, mungkin TNI AD, ketika tidak ada bagaimana supaya nanti ketika persediaan barang bantuan itu untuk daerah terdampak A, ternyata persediaan barang bantuannya tidak ada, siapa yang harus bisa dikomunikasikan supaya daerah A itu bisa dibantu. Nah, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang penting juga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Ketersediaan pasar lokal. Ini menjadi penting karena bagian dari alur rantai pasok. Ketika pasar lokal tidak mencukupi, misalnya di Mamuju, apakah kita harus beli dari Makassar? Siapa yang harus dikontak di Makassar? Tentu teman-teman dari provinsi Makassar yang lebih tahu. Atau perlukah kita minta ke regional yang lain, misalnya Surabaya, atau harus kita minta dari nasional. Nah, itu mekanismenya itu harus ada. Sehingga nanti kita akan mengetahui perlukah kita melakukan buffer stock. Itu bicara tentang manajemen penyimpanan. Nah, ini yang harus kita ketahui sehingga kita tahu cycle dari kargo atau barang-barang bantuan kemanusiaan yang kita miliki itu berapa lama dan sampai kapan. Kalau tadi idenya adalah 3 bulan atau 6 bulan paling lama kemudian dirotasi untuk provinsi-provinsi terdekat, berarti nanti provinsi terdekat harus tahu juga bagaimana nanti dia mendistribusikan stok yang harus memang didistribusikannya supaya tidak expire. Kemudian proses transportasi. Tentu Dinas Perhubungan menjadi penting di sini. Kenapa? Karena kalau ada kekuatan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas truk, tentu harus dibilang, harus disampaikan bahwa jalan ini tidak bisa dilalui kapasitas 18 ton, sehingga harus dibagi. Karena apa?
ketika kita paksakan 18 ton rusak jalan di tersebut, itu kan akan memutus semua jalur distribusi atau menambah kerjaan sehingga terjadi waktu yang terhambat atau delay. Kemudian proses penanganan bantuan dari luar negeri. Untuk saat ini mungkin ini belum begitu relevan, tapi kalau terjadi kapasitas yang melonjak, kemudian suplai dalam negeri tidak mencukupi, kemudian ada yang mengirimkan, atau pemerintah kita beli dari luar negeri, bagaimana? Bagaimana custom clearance-nya? Flight clearance-nya bagaimana? Nah, kita perlu berbicara dengan Angkasa Pura misalnya, Bea Cukai misalnya. Ini kan dua lembaga ini harus berbicara juga ketika yang namanya mereka sudah ada protokol, tetapi apakah kita sudah akrab dengan protokol mereka? Itu pertanyaan. Kemudian fasilitas pendukung lainnya. Tadi sudah kita bicara tentang listrik, air bersih, telekomunikasi, dan bank. Ini tidak saya jelaskan lagi. Dari situ semua, kita bisa melihat bagaimana. Apakah di tempat kita, di Sulawesi Barat, masih ada kekurangan, apa saja. Kemudian kelemahannya apa saja. Apakah infrastrukturnya, sumber daya manusianya, regulasinya, kebijakan-kebijakannya, atau komunikasinya. Sehingga teman-teman kita, forum pengurangan risiko bencana, secara umum saya sebutkan begitu ya, yang tergabung dalam komunitas ini, Pentahelix ini, tahu bahwa kita memiliki hambatan. Ketika kita tahu bahwa kita memiliki hambatan, kita juga berangkat dari situ akan mencari solusi. Ini yang solusi-solusi ini yang harus kita petakan dan harus kita komunikasikan dan kita koordinasikan sehingga nanti di lapangan tidak terjadi beda pemahaman yang membuat lagi-lagi kehilangan waktu. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang berupa tantangan dan hambatan. Satu, soal biaya. Supply dan demand mengatakan dalam situasi mendadak, demand, kebutuhan yang mendadak, supply yang kurang membuat harga tinggi. Waktu tentu saja. Kita kehilangan waktu. Birokrasi. Ini yang harus kita identifikasi. Apakah ada regulasi yang harus kita taati dari awal? Memang regulasi tidak bisa kita ubah dengan gampang, tetapi kita bisa mengidentifikasi bahwa ada regulasi yang bisa kita taati dari awal dengan cara mengikuti prosedur-prosedurnya, berkomunikasi dengan lembaganya. Terus bagaimana dengan konektivitas? Perlukah multimodal di situ atau cukup satu saja? Kalau misalnya perlu angkasa, laut, dan udara itu bagaimana? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kendala musiman. Nah, ini sangat relevan. Karena apa? Dalam beberapa bulan ke depan, musim hujan melanda mungkin wilayah Indonesia secara umum. Dan ini bisa berkepanjangan. Dan ini kan berulang, proses berulang sebenarnya. Kemudian importasi, soal bea dan cukai. Tadi sudah saya jelaskan. Tentang apakah kita akrab dengan regulasi-regulasi importasi dan ketentuan-ketentuannya. Apakah ada sarana pinjam pakai? Apakah sarana prasarana bisa kita pinjam pakai antar lembaga ketika kita mau merespon sesuatu bencana? Kalau tidak ada bagaimana? Nah, itu yang harus kita bicarakan. Kemudian penyalurannya bagaimana? Apakah kita melakukan penyaluran langsung atau kita meminta dukungan dari pihak lain? Dalam hal ini yang saya akan beri contoh luar biasa untuk TNI dan Polri kita yang memang melakukan penyaluran langsung. Nah, itu menjadi contoh baik bagaimana kita bisa mengakses sumber daya yang dimiliki oleh TNI dan Polri misalnya. Kemudian infrastruktur rusak, itu sudah jelas. Tidak hanya jalan, tapi mungkin fasilitas telekomunikasi, air, dan lain sebagainya. Soal keamanan, nah ini tadi sudah saya sampaikan bahwa di beberapa respon bencana, keamanan menjadi faktor. Ketika kita memiliki, ada titik C di ujung sini, kita berangkat dari titik A, ternyata titik B ini nggak ada yang datangi, kita bisa di-stop. Kita diminta turunkan, atau pokoknya waktu kita habis hanya untuk berbicara dengan masyarakat setempat. Mungkin Bapak Ibu pernah ikut melihat situasi itu juga di Sulawesi Tengah, di Palu pada saat bencana yang kemarin. Likuifikasi. Kemudian ketersediaan pasar lokal, ini rantai pasok, dan juga area konsolidasi. Ini menentukan
prioritas mana yang harus kita lakukan. Apakah pengiriman barang obat-obatan dulu, atau bahan pangan dulu, atau bahan bukan pangan, atau kombinasi semuanya, dan seberapa sering frekuensinya. Nah, ini yang harus kita ketahui di mana saja itu berada. Jadi Bapak Ibu, di sini kami berikan contoh yang telah dilakukan di Sumatera Utara tahun 2018 yang lalu. Ini adalah pemetaan kapasitas logistik secara fisik, artinya kami datangi. Seharusnya tugas saya datang ke sana untuk mengunjunginya, melihat, memastikan, mengecek, mengambil foto, sehingga mengetahui bahwa untuk pelabuhan Belawan misalnya, kedalamannya adalah 9 meter, berarti kapasitas tonase kapal yang bisa masuk itu mungkin antara 10.000 DWT ke atas. Artinya ketika kita memikirkan untuk pengiriman besar-besaran, pelabuhan tersebut mampu menampung, dia memiliki infrastruktur forklift, sumber daya manusia untuk melakukan mobilisasi dari kapal ke gudang, dari gudang kemudian distribusi ke tempat penyimpanan atau ke daerah terdampak langsung. Ini adalah contoh-contoh yang harus dilakukan sebenarnya secara fisik. Tetapi karena COVID, saya tidak bisa lakukan, sehingga saya melakukan pengkajian melalui data-data yang ada dari sumber-sumber Dinas Perhubungan, website perhubungan. Ini adalah contoh dari Angkasa Pura Kuala Namu. Mungkin Bandara Mamuju bagaimana? Seberapa banyak kapasitas pesawatnya? Kalau Kuala Namu sampai 35 pesawat pada saat yang bersamaan, memiliki 8 garba rata, dan di sini salah satu yang menarik, dia memiliki gudang kargo seluas 13.000 meter persegi. Artinya dari aspek penyimpanan, dari aspek mobilisasi, dari aspek kapasitas pesawat, kapasitas terminal, dia bisa menerima dalam jumlah besar. Bagaimana dengan bandara yang ada di Mamuju? Itu pertanyaan. Kemudian tentang kapasitas pelabuhan laut. Di sini di pelabuhan laut Belawan, mereka memiliki peralatan-peralatan yang mendukung untuk bongkar muat. Kontainer crane, gantry crane, bridge staker, traktor, dan lain sebagainya. Dan selain itu, mereka memiliki fasilitas, mereka memiliki generator. Artinya, suplai listrik pasti ada, terjamin. Jadi ketika nanti ada pendirian cold chain warehouse di situ, tempat ini ternyata bisa dijadikan untuk sementara. Karena apa? Kepastian sumber daya listrik yang tadi kita sampaikan. Kemudian di Angkasa Pura, di Kuala Namu, ternyata mereka memiliki fasilitas cold storage seluas 174 meter persegi, dan ini adalah sumber daya yang cukup untuk menyimpan vaksin dalam jumlah banyak. Tentu nanti bisa diatur dengan frekuensinya. Memiliki gudang domestik 3.600 dan 2.700 meter persegi, gudang internasional. Fasilitas-fasilitas itu. Nah, ini bagaimana dengan yang ada di Sulawesi Barat? Bagaimana dengan provinsi yang lain? Gorontalo, Sulawesi Utara, Kendari, dan seterusnya. Apakah memiliki fasilitas-fasilitas seperti ini? Selain itu juga, kita memetakan kapasitas pihak swasta. Kami mengambil contoh dari Agility International. Agility ini artinya lincah, cepat, dan mereka memang membuktikannya dari aspek layanan. Mereka memiliki fasilitas ini. Coba Bapak Ibu lihat, ada mereka berbagai jenis truk. Mereka sampai wing box, sampai yang sangat besar. Mereka memilikinya dan lengkap dengan kontaknya. Jadi kita tahu siapa yang harus kita hubungi ketika memang kita membutuhkannya. Ini adalah contoh pemetaan ya, lagi-lagi di Sumatera Utara untuk jalur transportasi rel. Semoga nanti di Sulawesi juga akan terjadi seperti ini. Karena saya dengar ini pembangunan infrastruktur Sulawesi juga lagi besar-besaran. Tetapi ini sudah dipetakan, nanti Sulawesi mungkin juga bisa dipetakan. Inka, PT Kereta Api yang di cabang Sulawesi mungkin bisa kita libatkan juga. Kemudian ini adalah aksesibilitas untuk jalur tol ketika dari Belawan, misalnya kargo turun, sampai di Kota Medan, kemudian akan mengakses misalnya ada daerah terdapat di Tebing Tinggi atau Karah Binjai. Kita tahu harus melalui jalur mana.
kita bisa melihat bahwa ternyata dari Medan ke Binjai ada tol, oh ternyata waktu bisa lebih cepat, oh ternyata dari Belawan dan Medan ada jalur tol juga, dan tolnya baik-baik saja. Kemudian ada jalur tol yang akan dibangun. Kalau akan dibangun berarti belum bisa diakses. Sekarang sih setahu saya sudah bisa diakses ya Bapak Ibu. Jadi artinya kita tahu aksesibilitas kita melalui jalur mana. Kalau terjadi sesuatu, apakah ada jalur alternatif yang harus kita lalui. Dalam konteks Sulawesi, saya mau bawa, misalnya karena Sulawesi berbentuk huruf K, bagaimana dengan yang bagian utara, bagaimana dengan yang bagian selatan. Itu yang kami sebutkan, kami bagi dua, koridor utara dan koridor selatan. Itu tadi mungkin akan bisa menjadi brainstorming juga, pertanyaan Bapak Kabit tadi, aksesibilitas, apakah perlu dibangun intermediate hub? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Tetapi kita tidak bisa melangkah ke situ kalau kita tidak pernah tahu apa yang sudah kita coba. Jadi akan berkembang ke arah sana memang, Pak. Kemudian ini adalah pemetaan gudang Bulog yang ada. Dan ini kita bisa ketahui bahwa ternyata di Sumatera Utara banyak gudang Bulog. Kalau yang saya lihat di regional Sulawesi, gudang Bulog banyak juga. Nanti saya akan tampilkan, tapi memang masih dalam bentuk kasar, di dalam bentuk pemetaan, betapa banyaknya fasilitas infrastruktur yang sudah saya identifikasikan, tapi perlu saya verifikasi. Ini adalah pengkajian kapasitas logistik. Tadi kita bicara tentang elemen-elemen kapasitas logistik, salah satunya adalah materialnya. Apa material atau barang bantuan yang disimpan oleh lembaga atau instansi atau OPD. Di sini adalah stok yang dimiliki oleh Dinsos, bagaimana stok yang dimiliki oleh BPBD, bagaimana stok yang dimiliki oleh TNI, bagaimana stok yang dimiliki instansi lembaga lain. Apakah semua memiliki standar yang sama atau tidak? Karena tentu penanganan penyintas di daerah A dengan di daerah B mungkin sedikit berbeda. Kalau bisa sama lebih bagus, sehingga barang-barang standar yang sudah ada itu tidak mengalami perbedaan. Karena ada barang mungkin kita berikan kompor tapi kita tidak berikan misalnya pemantiknya, itu kan menjadi kerjaan tambahan bagi orang lain, bagi para penyintas terutama. Nah, ini harus kita lihat dan kita pikirkan bersama. Kemudian ini adalah contoh stok barang bantuan BPBD. Apakah stoknya masih banyak? Kalau banyak, apakah masih lifetime-nya, masa umur dia layak pakai atau tidak layak pakai cukup? Kalau barangnya tidak ada, bagaimana? Kemana harus dibeli? Apakah minta bantuan dari BPBD yang lain atau harus minta dari nasional? Nah, itu tentu harus dikomunikasikan baik secara kelembagaan di provinsi maupun nanti secara koordinasi ke nasional. Kemudian ini adalah contoh yang saya lakukan. Saya tuliskan di sini desk research karena memang saya tidak bisa ke sana, Bapak Ibu. Ini saya dapatkan dari data yang saya komunikasikan dengan bandara, juga dari Bulog, dan juga dari gugus tugas COVID. Nah, ini adalah contoh. Ini yang perlu saya verifikasi. Nanti koordinat-koordinat ini saya akan tunjukkan di dalam peta. Ini adalah gudang Bulog. Semua gudang Bulog. Saya belum memiliki data gudang yang lain. Kemudian ini adalah rumah sakit rujukan pemerintah, baik nasional maupun provinsi maupun kabupaten. Nah, ini kan masih perlu dicari tahu. Apakah mereka memiliki fasilitas penyimpanan cold chain? Kalau kita bicara tentang vaksin aktif nanti sudah ada. Terus bagaimana dengan Mamuju ini ada di tengah-tengah. PKK itu ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana jalur ke sana? Nah, itu menjadi penting yang harus kita bicarakan dan kita pikirkan. Karena nanti distribusinya ke situ. Nah, itu secara dukungan atau support kepada tim teknis. Dinas Kesehatan atau Depkes atau PKK, karena mereka nanti akan melakukan injeksi ke para penerima manfaat atau warga masyarakat. Ini adalah identifikasi untuk gudang regional BNPB, ini yang bekerja sama nanti dengan PMI di Parangloe Makassar. Lokasinya ada di mana?
nanti akan kita petakan juga untuk aksesibilitasnya. Kemudian ini adalah yang saya identifikasi untuk cold chain storage. Paling dominan memang ada di Makassar, Bapak Ibu. Nah, ini kita perlu tahu. Kenapa? Paling tidak kita sudah tahu, paling dominan cold chain itu ada di Makassar, Sulawesi Selatan. PKK juga ada di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Utara. Apakah dinas kesehatan yang ada di Sulawesi Barat memiliki cold chain? Mungkin ada. Kulkas sederhana, yang penting kulkas yang dijual di umum itu bisa jadi cold chain, tetapi itu kan jumlahnya kecil. Bagaimana kalau misalnya terjadi lonjakan kapasitas, biasanya mungkin hanya 100 ampul vaksin, tiba-tiba 500.000 ampul vaksin, mau di mana disimpan? Nah, ini pertanyaan besar. Nah, ini harus kita ketahui dan saling menginformasikan dan koordinasi. Ini adalah gambaran kasar kurang lebih apa yang sudah saya petakan, Bapak Ibu. Ini yang nanti harus saya verifikasi, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya memerlukan Bapak Ibu mengisi mengisi form ini. Kenapa? Form ini tujuannya adalah sebentar ya, saya akan udah nampak ya. Sebentar, saya bagikan ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kapasitas logistik di setiap daerah, di setiap provinsi yang berkaitan dengan skenario kita. Skenario kita apa? Skenario COVID. Bapak Ibu nanti tinggal mengisi ini. Di sini kami ada juga presentasi sesi 1, nanti tinggal di-download. Presentasi sesi 2 tinggal di-download untuk memahami secara gambaran besar nanti bagaimana ini berlaku. Kami meminta Bapak Ibu bisa mengisi form ini karena apa? Karena kami ingin mengetahui kekuatan setiap provinsi. Dari situ nanti, ini ada 8 section Bapak Ibu, jadi ada ini 2. Untuk mengetahui di mana kelemahannya. Kemudian, tadi bicara tentang hambatan, tantangan, terus solusinya nanti bagaimana. Nah, kita perlu mencari solusi dari hambatan dan masalah yang kita hadapi. Cara mengisinya sangat gampang, kalau nanti ini udah saya buat, saya sebenarnya, tapi nanti kalau tidak bisa pun mengisi ini, saya akan kirimkan format Excel-nya, saya akan pandu dan hubungi Bapak Ibu sekalian. Jadi dari sini nanti akan ketahuan, ternyata satu provinsi ini tidak memiliki kapasitas ini, maka kita harus melakukan langkah A, B, C, D, E. Atau mungkin kita akan intensitaskan komunikasi, atau memang kalau diperlukan, ya mau tidak mau, kita harus membangun fasilitas, misalnya fasilitas cold chain ya, karena kita bicara tentang skenario COVID. Kurang lebih ini Bapak Ibu, semoga penjelasan saya ini bisa membuka perspektif baru dari ada sekitar 7 langkah yang harus kita lalui, dan kita berada masih di tengah-tengahnya. Tetapi sambil jalan, saya berharap nanti ini bisa tetap berjalan secara paralel, sambil nanti mungkin secara aspek legalitas, berdirinya nanti KKLP Sulawesi Barat, sehingga bisa berkomunikasi dengan OPD yang lain. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau diskusi atau pernyataan, saya membuka diri untuk itu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bang Ayung. Kita sudah di ekstra waktu. Saya tambahkan 10 menit lagi. Sambil menunggu penanya, jadi memang sangat teknis ya. LCA ini atau kami ingin menekankan dari tujuan utama pengkajian, jadi tidak saja dokumen ini akan bermanfaat ketika terjadi tanggap darurat bencana di suatu daerah, tetapi juga
proses ini merupakan proses kesiapsiagaan. Jadi dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalam bidang logistik, diharapkan kita dapat mengetahui potensi-potensi khususnya di Sulawesi Barat, dan juga kita dapat kemudian dari data dan informasi ini kita bisa mengkaji hambatan dan tantangan logistik untuk Sulawesi Barat. Ya, saya pikir dengan demikian tujuan pengkajian ini untuk mencapai tujuan pengkajian hasil yang diinginkan perlu kerjasama yang sangat aktif, partisipasi yang aktif dari Bapak Ibu sekalian dari berbagai unsur pentahelix, baik itu unsur pemerintah maupun unsur dunia usaha, akademisi, media, dan juga organisasi kemasyarakatan, sehingga semua data dan informasi dapat terkumpul dengan baik dan benar, sehingga dalam penyusunan rencana kontingensi dan juga nantinya rencana operasi dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Masih ada 6 menit lagi, kalau ada pertanyaan. Usul saran terhadap data, komponen data yang ditampilkan mungkin? Jadi pada akhir sesi ini, sekali lagi ini merupakan rangkaian proses kegiatan. Jadi kerjasama dan partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian masih diharapkan untuk mengisi mengisi kuesioner yang link yang akan disediakan di dalam link tersebut, gitu. Jadi itu membutuhkan kira-kira berapa menit, Bang Ayung? Ya, 10 menit? Ya, jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki datanya, sebenarnya hanya tinggal verifikasi, tinggal isi kurang lebih 10-15 menit. Saya sudah cantumkan juga di chat Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti mengisi form presensi, kami akan kirimkan juga via email untuk form Excel-nya. Ya, kalau untuk tinggal... kegiatan kesiapsiagaan bencana, saya pikir waktu 15 menit tidak seberapa lah ya. Kita bagusnya investasi di dalam kesiapsiagaan dalam fase ketika sebelum bencana daripada ketika tanggap bencana ya. Iya, setuju Laura, setuju. Masih ada 4 menit lagi. Kalau ada ganjalan juga boleh kok. Positif, negatif, komentar, kami sangat-sangat terbuka untuk itu. Moderator? Silakan. Ya, Bapak dari Korem. Iya, terima kasih Ibu. Perkenalkan diri saya, Letnan Kolonel Bambang Prastio, selaku Kaslo Korem 142 Taroda Tarugao. Jadi kami mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Spayung maupun tadi Pak Ihsan yang sudah menyampaikan secara gamblang tentang strategi logistik, sosialisasi strategi logistik hubungan regional, hub regional ya. Jadi memang secara umum bahwa TNI dalam hal ini Korem itu sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya mendukung pelaksanaan bagaimana penanggulangan bencana yang terjadi. Dan terakhir yang kami lakukan adalah penanggulangan bencana yang ada di Masamba. Ya, di situ memang kami lihat ada beberapa kekurangan-kekurangan yang memang harus dibenahi dari pihak BNPB yang turun kepada BPBD Sulawesi Selatan maupun
BPBD Kabupaten. Memang khususnya masalah bantuan masyarakat, memang ada suatu organisasi yang betul-betul menangani. Karena yang kami alami di lapangan bahwa dalam penanganan, dalam mengkoordinir bantuan masyarakat ini kayaknya seolah-olah itu tidak terkendali, sehingga masyarakat memang bebas mana sasarannya yang bantuan itu dikemanakan. Itu seolah-olah tidak ada yang mengkoordinir. Ini yang perlu dibahas, atau katakanlah nanti ada suatu dikoordinir betul. Nah, nanti bantuan itu akan ditabung di mana sehingga betul-betul tercapai pada sasaran yang diinginkan. Sehingga tidak ada tumpang tindih, oh ini sudah diberikan, nanti ada masyarakat lagi memberikan. Ini mungkin yang perlu menjadi perhatian bagi kita yang kami yang berada di lapangan. Kemudian terkait dengan hub regional, khususnya di Sulawesi Selatan, memang ini akan melibatkan Kodam. Jadi karena kami berada di Korem, ya, di wilayah Sulawesi Barat, kami pada prinsipnya akan mendukung hal itu. Apa-apa yang akan menjadi katakanlah kajian-kajian yang diperlukan oleh pihak BNPB. Nah, ini memang perlu adanya suatu kerjasama di antara semua stakeholder di seluruh provinsi Sulawesi Barat. Yang kami sarankan juga bahwa kami selaku staf Korem yang tidak bisa kami langsung memberikan suatu, katakanlah ada form yang harus kami isi. Kami sarankan kepada mungkin Bapak Ayung, ya, perlu adanya suatu surat yang memang ditujukan kepada Komandan Korem. Sudah kami sampaikan tadi kepada Bapak Ayung bahwa ini adalah instansi Korem yang nantinya ada pimpinan, sehingga kami selaku staf akan menindaklanjuti itu apa yang diperintahkan oleh Komandan Korem. Karena kadang-kadang dalam penanganan suatu bencana ini tidak hanya katakanlah kami sebagai staf logistik, tapi nanti ada asiter yang akan mengetahui bagaimana potensi-potensi logistik wilayah. Nanti akan tahu, dia akan mengkoordinir wilayah-wilayah Kodim yang nanti data-data itu akan didapat oleh Kodim yang dikoordinir oleh Kasiter. Kemudian dalam pelaksanaan operasionalnya nanti akan dilakukan oleh staf operasi ini, sehingga nanti kami perlu adanya suatu dalam memberikan surat ini akan langsung saja ditujukan kepada Komandan Korem. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dari Korem. Mohon maaf, tadi saya nggak tangkap namanya. Bisa diulangi Pak namanya? Pak Bambang. Pak Bambang. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang atas pertanyaan dan saran. Yang pertama adalah Pak Bambang membagi pengalaman terkait penanggulangan bencana di banjir di Masamba. Jadi bahwa bantuan masyarakat yang tidak terkendali, ya. Jadi ketika terjadi suatu bencana, tanggap darurat bencana, masyarakat itu berbondong-bondong untuk memberikan bantuan, tetapi tentunya berdasarkan pengalaman, bantuan yang diberikan masyarakat ini tidak seragam dan untuk menghindari tumpang tindih dan juga distribusi yang berulang di suatu perlu adanya koordinasi dan konsolidasi barang bantuan yang didapat masyarakat sehingga dapat terdistribusi dengan baik dan juga masyarakat terdampak dapat mendapat atau menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan prioritas saat itu. Yang kedua saran, mungkin ini soal administrasi, ya, lebih ke selaku panitia bersurat,
suratnya harus ditujukan kepada dan tertinggi atau pimpinan tertinggi, yang kemudian suratnya akan didisposisi sesuai dengan komandan biasanya komandan atau pimpinan tertinggi biasanya mempunyai pengalaman atau suatu pengelolaan yang lebih besar terhadap potensi-potensi, contohnya logistik di wilayah yang dipimpin, dan juga terkait pengelolaan operasi kegiatan manajemen pengelolaan instansi atau OPD terkait. Saya pikir untuk yang pertama, untuk yang kedua dicatat dan akan diperbaiki untuk surat-surat berikutnya. Sekali lagi ini rangkaian proses, jadi tentunya masukan saran apapun itu kami akan catat dan akan kami perbaiki untuk kedepannya. Yang pertama, siapa yang mau tanggapi? Apakah Ibu Ira atau Iksan atau bahkan Bang Ayung mau lanjut aja? Silakan. Ya, baik. Ya, silakan Ayung. Baik, Laura, terima kasih Pak Bambang untuk sharing, saya katakan sharing lah ya, untuk pengalaman ketika berkoordinasi di lapangan. Memang betul Pak. Jadi sebenarnya salah satu tadi tujuan dari pemetaan kapasitas logistik ada salah satu elemen namanya koordinasi. Memang di mana-mana koordinasi ini menjadi tantangan, tapi dengan disuarakannya di sini itu menjadi roh yang paling kuat sebenarnya, spirit kita untuk membuat mudah mungkin. Kalau tadi dari pemaparan saya, ketidaktahuan itu kan karena kita tidak pernah berbicara satu sama lain. Kita tidak tahu ada mekanisme, tentu soal tugas pokok dan fungsi itu tidak bisa kita ubah-ubah ya. Tetapi kan ada mekanisme, kalau istilahnya itu operasi antarmuka atau interoperability. Ketika lembaga A berbicara dengan lembaga B, berbicara dengan lembaga C, berbicara dengan lembaga D, tahu bahwa ada sesuatu hal yang umum atau common sense, ternyata ada sesuatu yang tidak bisa kita lalui karena ada regulasinya. Dari situ kan kita ketahuan, ketika ada regulasi yang tidak bisa kita tabrak, tentu nanti kita harus melapor kepada pihak lebih tinggi. Sebenarnya di tingkat provinsi itu atau ada istilah namanya posko Pak, posko komando tanggap darurat. Jadi sebenarnya nanti yang dituju bisa siapa saja, bisa sekda, bisa komandan korem, tergantung keputusan Muspida kayaknya. Nanti itu bisa ditetapkan sebenarnya. Jadi biasanya jalur komandonya akan dipilih satu orang. Tetapi memang benar, ketika kita tidak mengetahui karakteristik satu lembaga, tentu akan susah nanti. Apalagi kalau data dan informasinya tidak ada. Atau bahkan sama sekali nggak berbicara sama sekali. Ini menjadi tantangan. Oleh karena itu, untuk menghindari situasi-situasi yang di lapangan itu, maka perlu memahaminya. Nah, ini salah satu koordinasi yang kita lakukan sebenarnya untuk mengurangi kesenjangan-kesenjangan itu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya proses yang kita lakukan ini sebenarnya sedang mengurangi proses kesenjangan sebenarnya. Bagaimana seberapa cepat kita mengurangi kesenjangan itu, seberapa banyak kita berbicara dengan teman-teman yang berada di dalam satu jalur penanggulangan bencana atau forum komunikasi pengurangan bencana. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk masukan yang luar biasa dari Pak Bambang, dan memang itulah yang harus kita identifikasi dari awal, kita perbaiki, kita tingkatkan ke depannya, sehingga walaupun nanti mungkin Bapak Ibu sekalian ditugaskan ke tempat lain, sistemnya tetap tinggal. Atau mungkin kalau Bapak Ibu nanti ke tempat lain, sistem ini bisa Bapak bawa ke sana. Artinya sistem itu tidak akan kemana-mana. Kalaupun berubah pun sedikit. Jadi kita sekarang sebenarnya menciptakan sistem sebenarnya. Nah,
Terima kasih untuk identifikasi kesenjangannya Pak Bambang. Kami akan perhatikan dan ini akan kami suarakan. Mungkin itu umpan balik dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu.